beli kopi 5.000, wifi-nya sampai tutup ya kan. Ya, selamat malam, selamat pagi, siang, sore, malam. Baiklah, kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi kita hari ini menyambung yang kemarin kan persepsi ya. Ini materi kali ini adalah kita berbicara masalah sikap dan perilaku. Nah, ini sikap dan perilaku ini juga sebetulnya selalu ada dalam kehidupan manusia, individu. Ya, kita masih berbicara individu, walaupun ini mata kuliahnya kita kan mata kuliah psikologi komunikasi. Yang mana nanti mata kuliah psikologi komunikasi itu pada akhirnya nanti kita akan masuk ke materi psikologi massa ya, psikologi kelompok, nanti akhirnya akan ke sana ya. Untuk awalnya kita harus memahami diri dulu. Individu dulu, kita harus memahami individu. Seperti apa individu itu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang sudah-sudah, kalau kita mengambil definisi yang A, B, C itu bebas. Kalau saya pribadi itu tidak mengatakan, kembali lagi dari awal saya tekankan, saya tidak menggurui, saya tidak melakukan pembenaran ya. Di sini kita hanya sedikit memahami dari teori yang sedikit, akan kita aplikasikan, akan saya berikan analoginya ke kehidupan yang di apa istilahnya itu ya, yang dilakukan oleh manusia. Seperti biasa nanti terakhir akan ada cerita-cerita lucu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti cerita lucunya ya. Tuh, wajib itu. Baiklah. Ini dari sumber yang saya ambil ya. Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia. Nah, loh. Interaksi manusia dengan siapa? Interaksi manusia dalam lingkungannya, ya kan? Kalau di buku itu artinya beda lagi ya. Biar kalian bisa lebih explore aja, ya. Jadi, segala macam bentuk pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan, ya. Nah, kalau kita mengambil dari satu teori lama ya, teori dari ahli psikologi yaitu Skinner ya. Skinner itu mengatakan bahwa perilaku itu merupakan hasil hubungan antara stimulus dan respon. Nah, jadi kita di sini akan berbicara masalah stimulus dan respon. Apa sih stimulus itu kan reseptor bla 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 bla. Ini kita akan lebih sedikit memahami ya tentang stimulus dan respon. Nah, kalau kita berbicara masalah teori stimulus dan respon itu memang yang lumayan agak banyak dipakai itu adalah teori Skinner. Walaupun awalnya itu ada ilmuwan dari Rusia namanya Ivan Pavlov ya. Ivan Pavlov ini sedikit cerita nih ya. Jadi Ivan Pavlov itu dia meneliti tentang stimulus dan respon. Nah, yang diteliti oleh Pavlov ini adalah seekor hewan, yaitu berupa anjing ya, berupa hewan berkaki 4 ya, guguk ya. Nah, si Pavlov ini dia melakukan penelitiannya lebih dari 5 tahun, hanya ingin melihat respon dari simbol atau tanda yang diberikan oleh Pavlov. Tanda apa? Lampu. Nah, ceritanya si hewan berkaki 4 ini, guguk ini, atau ngomong anjing ini, dia dimasukkan ke dalam suatu tempat laboratorium ya. Kemudian ada 2 treatment ya. Jadi pertama itu dibunyikan bel, kemudian masuk makanan. Itu diujiannya nggak sehari 2 hari, tahunan diujinya. Bunyi bel, masuk makanan. Bunyi bel, masuk makanan. Bunyi bel, masuk makanan. Bunyi bel, dia udah langsung respon. Tambah lagi sama Pavlov dengan lampu. Bunyi bel dengan lampu, bunyi bel dengan lampu, bunyi bel dengan lampu. Jadi setiap bunyi bel, lampu dinyalakan, plek,
itu masuk makanan. Bunyi bel, lampunya plek, masuk makanan. Terus sampai akhirnya itu teori yang klasik ya, kita berbicara masih teori yang klasik. Sampai akhirnya hanya dengan mendengarkan atau melihat lampu, itu ngomong anjing tadi sudah mulai mengeluarkan lidah dan dia sudah ada responnya. Jadi stimulusnya itu adalah lampu dan bel. Ketika suara bel dengan lampu itu sudah mulai air liurnya keluar, dia wah ini makan. Nah, itu berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Itu dari teorinya atau penelitiannya Ivan Pavlov ya. Nah, kalau berbicara masalah pengembangannya itu dikembangkan oleh Skinner ya. Skinner ini mengatakan bahwa teori stimulus respon atau stimulus organisme respon itu tahun lama, itu tahun sekitar tahun kalau tidak salah 1938. Coba tadi searching lagi di internet ya. Itu membagi respon manusia terhadap stimulus menjadi dua. Ya, kita memakai teori stimulus ya, di buku juga pakai Skinner. Pertama, responden respons atau refleksif respon. Nah, apa itu responden respon atau refleksif respons? Itu respon yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu. Nah, contohnya apa stimulus tertentu itu? Cahaya menyilaukan menyebabkan mata tertutup. Kemudian gerak lutut bila kena palu. Tek, tek. Nah, ya kan? Kayak film Mr. Bean tuh. Jadi di apa? Yang di adegan di dokter gigi itu ya. Dia megang bius itu, tep, masuk, teng, langsung dia giginya dipegang, sakit, stimulusnya kena di gigi yang sakit, langsung tangannya yang megang bius tadi kena kaki dokter itu. Nah, itu seperti itu ya. Salah satu contohnya itu stimulus respon. Itu Rowan Atkinson itu seorang psikolog juga dia. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kemudian seperti kemarin ya, yang saya contohkan ini adalah ketika kita kena benda panas atau kena api lah contohnya ya, itu kita akan langsung respon kita harus kita tarik. Jadi stimulus respon, stimulus respon, stimulus respon. Nah, jadi seperti itu. Simple sebetulnya. Jadi respon-respon ini juga termasuk perilaku emosional. Emosional seperti apa? Ya misalnya perilaku emosional ini misalnya gini, mendengarkan berita gembira menjadi semangat, mendengarkan berita sedih menjadi sedih. Itu contoh yang paling gampang lah ya, paling gampang. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah operan respon. Nah, operan atau instrumental respon. Apa itu operan respon atau instrumental respon? Operan respon atau instrumental respon itu adalah timbulnya respon diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Kalau tadi dari stimulus tertentu, ya kan? Sekarang apa yang tertentu itu apa? Yang tertentu itu apa, ya kan? Perangsang ini disebut reinforcing, penguat ya, penguat. Dikarenakan perangsang itu memperkuat respon. Misalnya ada misalnya kalian bekerja nih di rumah sakit nih ya, kalian bekerja di rumah sakit nih, kerjanya bagus, kemudian rapi, tidak menjilat ya. Karena capek kalau menjilat ya kan. Ya kita teruskan ya intermezzo saja. Pokoknya kerjanya bagus lah, sesuai dengan apa yang ditugaskan, kerja sesuai tepat waktu, besok selesai ya kan. Nah dari apa yang dilakukan itu, kemudian kalian akan mendapatkan imbalan, yaitu namanya reward. Nah, maka petugas tadi atau kalian akan lebih baik lagi melaksanakan tugas berikutnya. Wah, kalau saya kerja bagus terus, saya akan dapat bonus. Ingat ya, kerja bagus dengan rel yang sesuai. Jangan kerja bagus, bagusnya orang, tapi kita yang ngambil. Nah, itu namanya menusuk dari belakang ya. Teman kita yang susah-susah kerja, kemudian kita yang mengakui itu. Nah, itu dihindari ya, hindari ya.
Baiklah, untuk perilaku ada yang ditanyakan? Gak apa-apa, kita pingpong aja. Karena kalau terlalu satu arah itu nggak asik itu nanti. Yang bisa saya jawab. Yang belum nanti akan ada PR. Jadi saya harus belajar lagi. Kan intinya kita belajar bersama di sini, ya kan? Gimana? Sudah ada yang mau bertanya? Kalau belum kita lanjut. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, kita hubungkan sekarang dengan dunia kita, kesehatan. Kesehatan adalah, ya perilaku kesehatan ya, adalah suatu respon terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit. Sakit, ya, sakit dan penyakit. Jadi suatu respon, ya, terhadap, jadi respon seseorang terhadap stimulus nih. Respon itu kan sesuatu yang dilakukan. Stimulus itu sesuatu yang diberikan gitu kan, itu aja bahasa gampangnya seperti itu ya. Walaupun ada bahasa yang lebih bagus. Mungkin kalau ada yang lebih teman-teman melihat ya, bukan gitu Mas artinya, ya silakan di komen di bawah ya. Kalau saya juga, kita sama-sama belajar lah di sini ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Perilaku kesehatan ya adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit. Kemudian berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Ingat, sistem pelayanan kesehatan, belajar ya sudah ya. Promkes segala-galanya itu ya. Kemudian makanan. Nah, dan yang jelas pasti ada yang namanya lingkungan. Nah, jadi kalau dipanjangkan artinya ya, itu perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, ya, sistem pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan. Nah, respon tersebut baik yang bersifat pasif maupun bersifat aktif. Yang bersifat pasif itu apa? Nah, respon yang bersifat pasif itu adalah pengetahuan, yang kemarin persepsi, dan sikap. Nanti kita akan masuk sikap ya. Kemudian bersifat aktif itu apa? Ya tindakan nyata atau praktis yang bisa langsung kita terima. Itu yang aktif. Kalau yang pasif itu tadi pengetahuan, persepsi, ya kan, sikap, itu beda ya. Itulah yang pasif. Nah, kalau kita berbicara masalah stimulus lagi, karena kita banyak ngomong masalah stimulusnya. Stimulus itu ada 4 unsur pokok yang penting. Ya, ada 4 unsur pokok yang penting stimulus itu. Apa? Nah, yang pertama adalah perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit. Ya, seperti pengertian dari perilaku kesehatan ya. Apa itu perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit? Yaitu bagaimana manusia merespon hubungannya dengan sakit dan penyakitnya. Misal, perut mual. Responnya pasti, aduh perutku kok sakit ya. Bukan perut mual, aduh kok kepalaku sakit. Nah itu beda responnya ya kan. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Misalnya matanya bengkak misalnya. Saya ngomong, aduh leher saya kok sakitnya. Nggak tahu kalau agak korset ya, saya kurang paham ya kalau agak korset ya. Biasanya kalau respon, kecuali ada satu cerita gini nih, terlepas betul atau tidak, ini antara anekdot dengan tidak ya ceritanya nih ya. Jadi ada seorang pemuda nih, dia ini sakit mata. Dia disarankan sama temannya, udah kamu ke dokter mata aja. Dokter mata lah dia kan. Dikasih obat, pulang dia marah-marah. Kamu nih kurang ajar katanya. Loh kenapa? Kamu nyuruh saya ke dokter mata kan? Iya. Loh memangnya masalahnya apa? Loh gini loh, saya tuh sakitnya di mata. Tapi dokter tuh nyuntik saya tuh di pantat. Loh ya saya kan bingung. Itu salah satu anekdot ya.
Ya, setelah perilaku terhadap sakit dan penyakit ya, sinyal udah bagus ya. Ini sinyal saya nih yang jelek ini. Belum bayar ini. Wifi-nya belum bayar ini. Tadi udah ditelepon suruh bayar, ya nanti. Yang namanya bayar tagihan nggak kenal corona dia. Bayar tanggal sekian ya harus bayar gitu kan. Itu adalah perilaku yang ya nggak tahu lah pokoknya. Kita lanjut ya. Malah curhat jadinya. Ya, perilaku terhadap pelayanan kesehatan. Tadi perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit. Sekarang perilaku terhadap pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu yang seperti apa? Pelayanan kesehatan adalah respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan modern ataupun tradisional. Contoh, kalau sistem pelayanan yang modern memakai digital dan bisa cepat, jarang lambat, kecuali misalnya memakai listriknya mati, nah itu jadi lambat. Yang tradisional normal, ambil nomor antrian, ya kayak film Mr. Bean lagi, tangannya kemasukan teko itu kan, akhirnya dia ngambil nomor itu lama benar, nah itu yang manual, sampai ditukernya dibalik-balik itu masih salah juga ya kan. Ya, kita lanjut ya. Nah, perilaku terhadap makanan itu apa? Ya, respon terhadap makanan sebagai kebutuhan vital untuk kehidupan atau bagi kehidupan. Ini nggak usah diceritakan ya, makanannya sudah paham ya, makanan ya. Selanjutnya perilaku terhadap lingkungan. Nah, perilaku terhadap lingkungan kesehatan, apa itu? Perilaku terhadap lingkungan kesehatan yaitu respon seseorang ya, respon seseorang terhadap lingkungan ya. Respon seseorang terhadap lingkungan itu sebagai determinan kesehatan manusia ya. Sampai di sini sebelum kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perilaku, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ini ibu yang melukis ini. Bukan green screen ini ya, asli loh ini. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa nonton offline-nya kok nanti. Bisa sambil tiduran, bisa sambil nongkrong di kamar mandi, dengerin. Ini kan semacam podcast saja ini kan ya. Yang caranya kalau audionya. Kalau misalnya kalau mau lancar ya, bisa di setel 144p. Jadi kan yang penting kan kita suaranya. Bisa di setel 144p di handphonenya. Jadi kuotanya nggak boros. 240 boleh, cuma nanti agak boros. 144 tuh lancar. Yang penting kan suaranya ya kan. Ya silakan. Perilaku kesehatan tentang mental health. Oke, kebanyakan sakit fisik ke dokter, sedangkan sakit mental dianggap kurang iman bagi persepsi sebagian orang. Ya, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ini? Kesehatan tentang mental health, kebanyakan sakit fisik ke dokter, ya itu udah dijawab. Sedangkan sakit mental dianggap kurang iman bagi persepsi sebagian orang, nah itu udah dijawab. Terus pertanyaannya apa ini? Kalau kita berbicara masalah kesehatan mental health, kita harus memahami dulu yang dikatakan sehat mental itu apa. Kita tidak berbicara itu ya, saya tidak fokus ke sana. Terus kemudian sedangkan sakit mental dianggap kurang iman. Nah, itu tadi ya. Kita harus memahami sakit mental atau sehat mental itu yang seperti apa, ya kan? Karena apa? Kalau kita belum memahami itu, kita sudah langsung menjudge kayak kemarin suara gerubak langsung wah kuntilanak lewat. Persepsinya. Ya kita harus memahami dulu. Jadi ketika ada sesuatu kita coba harus memahami dulu apa yang ada. Itulah quotes yang selalu saya pakai, itu apa yang kita dengar tidak sama dengan apa yang kita lihat. Kadang-kadang tidak sama dengan yang kita lihat. Kalau masalah
kurang iman atau itu saya tidak berani ya. Di sini saya pun merasa iman saya juga kurang, jadi saya belum bisa memberikan jawaban untuk masalah kurang iman atau lebih iman ini ya. Baiklah kita lanjut ya. Lanjut ya. Ini mungkin pertanyaannya kenapa kalau orang sakit mental itu, mental health itu kebanyakan sakit fisik ke dokter, sedang sakit mental ya. Itu sebetulnya pertanyaannya itu bagus sebetulnya. Cuma di Indonesia ya, untuk yang kedua ya, sakit mental dianggap kurang iman. Itu kita lihat, karena kalau kita berbicara masalah sakit mental, itu kita lihat dari kronologisnya, di psikologi perkembangan itu ada. Sebelum dia dilahirkan, ketika dia masih di dalam perut, ya kan, sama-sama. Ketika dia masih di dalam perut, itu yang paling berpengaruh untuk kehidupan si bayi itu adalah seorang ibu. Kenapa? Karena sering kan melihat kalau orang sedang hamil ya, pregnant ya, kalau orang sedang hamil itu nggak boleh banyak berpikir, harus dalam keadaan yang senang ya. Karena apa? Ketika dia bayi ini kan, embrio ini kan prosesnya otak dulu nih, dari otak dulu. Dia berkembang dari otak, kemudian baru menjalar ke yang lain. Jadi kepalanya besar nih embrio. Terus menjalar ke lain sampailah 9 bulan 10 hari atau 9 bulan 14 hari atau berapa hari dia menjadi seorang bayi. Nah, selama proses dia dalam kandungan, ibunya seperti apa? Pola makannya, kehidupannya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, itu nanti akan berimbas ke si anak. Gizinya kurang itu bisa, karena apa? Bayi ini kan sedang proses ini nih, pembentukan nih, itu harus ada gizi. Pembentukannya itu harus dalam koridor yang nyaman, dalam koridor yang normal. Ketika banyak tekanan, itu akan mempengaruhi otak. Jadi apa yang dipikirkan si ibu, itu akan langsung masuk ke anak. Plus kurang nutrisi, akhirnya maaf ngomong, si bayi sudah keluar, kemudian ya seperti itulah ya, karena terlalu ngeri untuk dibicarakan kalau di online ini ya. Akhirnya dia melahirkan normal, semua normal, tiba-tiba ya itu tadi yang dikatakan Bella itu tadi ya. Mas, itu secara psikologis ya, saya berkata secara psikologis. Kalau masalah kurang iman atau lebih iman itu mungkin gini, mungkin ada cerita misalnya dia ini mencari ilmu. Wah, bukan mencari kitab ini ya, karat ya, Journey to the West ya. Dia mencari ilmu nih. Karena dia tidak kuat dengan ilmu itu, akhirnya dia jadi gila ya, gila tanda petik ya. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Ya, masih ada sih sekarang ini. Obsesi kompulsif itu kalau dalam psikologi ya. Nanti kita masuk materi itu. Mungkin yang lain ada yang bertanya, kita pingpong aja. Karena kalau saya terus yang ngomong, nanti kalian merasa kurang bermanfaat. Kalau kita pingpong kan yang saya bisa memberikan. Kalau tidak bisa ya saya akan mencari tahu lagi, akan saya kasih tahu lagi di kelas mungkin ya, atau di streaming selanjutnya ya. Jadi bentuk dari respon ini bisa didasari oleh, ya seperti kemarin, saat merespon makanan yang sebelumnya dirasakan oleh lidah sebagai indera pengecap. Terus respon itu terjadi karena ada stimulus. Contoh respon yang gampang deh ya. Ketika kita minum panas, itu responnya apa? Nah, ketika kita minum panas atau makan inilah mie instan lah ya, panas, langsung responnya kan udah macam-macam kan. Side effect-nya baru lidahnya mati rasa ya kan. Itu lidahnya itu kebas lah karena kena air panas itu kan. Nah, itu udah lain lagi kalau udah kebas, itu udah lain lagi. Makan tak kenyang, tidur tak nyenyak itu kan. Penyebabnya apa? Buntu penyebabnya. Baiklah kita lanjut ya.
Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan silakan. Iya, itu memang dari respon itu adalah hasil dari stimulus ya. Kita lanjut ya. Jadi, perilaku dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, seperti yang kemarin persepsi dipengaruhi oleh 2 faktor. Apa? Ya itulah, ini yang sangat umum dan sangat universal. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya apa? Nah, faktor internal itu mencakup pengetahuan, kecerdasan persepsi, emosi, motivasi, waduh panjang, pengalaman dan sebagainya. Aduh, satu napas itu. Ya, baiklah. Faktor yang mempengaruhi perilaku atau perilaku dipengaruhi 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi pengetahuan, kecerdasan, persepsi, ya kan, emosi, motivasi, pengalaman dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya apa? Ya, faktor eksternal itu meliputi jelas lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, feel free ya, silakan ketik sesuai dengan rel kita ya. Nah, di sini saya ambil menurut Becker ya, klasifikasi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan karena kita di dunia kesehatan ya. Maaf, agak batuk ya. Malas minum obat. Habis ini minum kopi panas ini udah sehat lah itu. Penyakit jangan dimanja lah. Minum kopi panas sudah atau coklat panas itu udah sip. Hindari minum obat-obatan ya. Kalau tidak terpaksa. Ya, kita lanjut ya. Jadi si Becker dia mengajukan klasifikasi ya. Becker mengajukan klasifikasi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Apa itu? Yang pertama perilaku kesehatan. Health behavior. Wah. Apa itu health behavior atau perilaku kesehatan? Perilaku kesehatan adalah kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ingat, perilaku kesehatan itu berarti kegiatan seseorang memelihara, ya, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Apa yang dipelihara ya kesehatan. Selanjutnya, setelah perilaku kesehatan ada perilaku sick, the sick rule behavior, ya kan? Apa itu perilaku sakit? Ya, perilaku sakit itu kegiatan seseorang untuk merasakan dan mengenal keadaan kesehatan dan rasa sakit. Misal, nah, badannya udah lemes, lemes ini, aduh masuk angin ini. Nah, salah satu contoh ya. Suaranya udah berubah, bindeng lah. Wah, ada flu itu. Tenggorokannya gatel. Gitu terus, nah mau batuk gitu. Nah, itu perilakunya ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, setelah perilaku kesehatan, perilaku sakit, kemudian ada lagi yang namanya perilaku peran sakit. Setelah the sick rule behavior, ada yang namanya the sick rule behavior, yaitu perilaku peran sakit, walaupun sama tapi artinya berbeda. Apa? Yaitu segala tindakan individu yang sedang sakit untuk memperoleh kesehatan. Jadi pertama itu dia sehat nih. Oh, sehat. Ya olahraga, makan yang sehat, tidur teratur, ya kan. Minum air putih yang banyak, atau air bening yang banyak, atau air mineral yang banyak, ya kan. Kemudian yang kedua perilaku sakit nih. Dia udah ada tanda-tanda nih. Kayak saya tadi nggak hadir di kampus ya karena udah tanda-tanda nih, udah perilaku sakit nih. Ini masih tahap perilaku sakit nih. Kita belum masuk sikap, kita masih masuk perilaku ya. Satu-satu ya, nanti pasti ada. Tenang saja, akan sampai di sana. Di buku ada kok dibacanya. Kemudian baru masuk namanya perilaku peran sakit. Nah ini saya ini berada di antara, di tengah-tengah nih, perilaku sakit nih. Di atasnya perilaku sehat nih, bawahnya perilaku sakit, perilaku peran sakit. Nah ini saya berada di sini. Saya berusaha untuk tidak ke bawah tapi ke atas. Atau gini aja, kiri kanan jangan bawah atas ya. Ini perilaku
Perilaku sakit nih, ini perilaku sehat nih, ini perilaku peran sakit. Saya berada di sini, saya berusaha untuk tidak ke peran sakit, tapi menuju ke kesehatan. Caranya apa ya? Itu tetap dipelihara. Saya tadi sore olahraga, makan yang cukup, minum air putih yang banyak, ya kan. Intinya tetap selalu menjaga imunitas. Ya, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke proses pembentukan perilaku, ada yang ditanyakan? Sikap nanti ya, kita masuk nanti sikap. Gampang itu. Kita masuk ke perilaku dulu sekarang. Oke? Mari silakan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, kita lanjut. Baiklah, kita lanjut ke proses pembentukan perilaku. Oke. Berarti di saat kita minum obat, saat sakit itu termasuk perilaku kesehatan ya Pak. Sekarang minum obat saat sakit, berarti itu perilaku sakit sudah. Itu sudah perilaku sakit namanya. Perilaku kesehatan itu adalah kita menjaga dan memelihara kesehatan. Kan ada nih, quotes, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah mengobati berarti dia sudah perilaku sakit. Dia suatu pengalaman pribadi bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seorang, bisa. Bisa. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembentukan perilaku. Perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Nah, di sini di buku juga ada tuh. Saya mengambil teorinya Abraham Harold Maslow, sudah pada tahu lah pasti. Piramida. Ya, menurut Maslow, saya ambil nama belakangnya saja terlalu panjang nih, Abraham Harold Maslow, wah panjang sekali. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, ada 5. Apa kebutuhan dasarnya itu? Sebetulnya udah pada tahu semua ya. Tapi kita rehearsal kembali ya, kita ulang lagi. Pertama adalah kebutuhan fisiologis yang bawahnya, kebutuhan fisiologis di bawah nih. Itu dia ada gini nih, segitiga nih. Nah, nih fisiologis, biologis yang merupakan kebutuhan pokok utama, yaitu apa? Apa kebutuhan pokok utamanya? Apa? Oksigen. Itu kebutuhan utama kita, oksigen itu. Fisiologis dan biologis. Kalau kita nggak punya oksigen, jadi alien kita. Nggak ada oksigen, nggak bisa bernafas kita. Hipotermi nanti ya. Setelah itu adalah H2O. Kemudian ya bisa jadilah tambahin dikit lah cairan elektrolit ya. Bukan baterai ya, bukan batu baterai. Nanti kalian, oh kata saya nonton di YouTube itu dia memakai cairan elektrolit. Baterai itu mempunyai senyawa elektrolit. Udah saya minum rebusan baterai ya, bukan gitu. Cairan elektrolit ya. Cairan elektrolit itu banyak sih dijual bebas ya, dimanapun ya. Makanan, nggak apa-apa, maksudnya telat nggak apa-apa kok, aman. Kita masih dasar nih. Nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Jelaslah kalau kalian berada dalam satu ruangan nih, ruangan itu kecil, berdesak-desakan, oksigennya kurang, itu nggak enak itu. Saya udah pernah merasakan itu nggak enak. Paling nggak enak itu rebutan oksigen itu. Apalagi dalam situ ada yang kentut, udah selesai. Sudah ruangannya kecil, ya kan? Jangan di dalam sana itu banyak, ya kan? Ada yang belum BAB. Dia kentut. Nggak bunyi lagi kentutnya. Wah, itu baunya. Aduh. Lama lagi dalam situ. Wah, selesai itu. Sikap apa yang kalian lakukan ketika menghadapi itu? Itu bagus tuh pertanyaannya itu.
Udah 2 hari nggak BAB ya kan. Terkurung satu ruangan, terkurung dalam satu ruangan ya kan. Oksigen kurang, tiba-tiba perutnya mules, dia membuang sebuah gas di bawah, di belakang tubuhnya berupa yang namanya kentut, flirt, flatus. Nah, itu saya pernah itu membaca-baca tentang flatus itu. Sudah pengap, ada yang kentut, bau lagi. Udah selesai dah. Asli. Nah ada alien, nah ada zombie itu. Zombie kalau pingsan bau kentut itu ya. Lanjut ya. Kemudian yang kedua setelah fisiologis dan biologis itu ada yang namanya kebutuhan akan rasa aman. Nah, kita ini harus rasa aman juga ya kan. Misalnya rasa aman terhindar dari pencurian, itu yang dasar ya. Kemudian penodongan, perampokan dan kejahatan yang lain. Ada lagi yang lebih di luar lingkup. Rasa aman terhindar dari konflik, terhindar dari tawuran, terhindar dari kerusuhan, terhindar dari peperangan, ya kan. Kemudian terhindar dari rasa sakit dan penyakit serta rasa aman memperoleh perlindungan hukum, ya. Lanjut ya. Selanjutnya adalah kebutuhan mencintai dan dicintai. Tadi yang pertama itu adalah fisiologis, biologis, keamanan. Kemudian sekarang apa? Mencintai dan dicintai. Misalnya, nah ini dia. Mendambakan, itu sudah kita bicarakan kemarin ya. Mendambakan kasih sayang atau cinta kasih orang tua lain baik dari orang tua, saudara, teman, kekasih. Nah, itu bertepuk sebelah tangan namanya ya. Kemudian ingin dicintai atau mencintai orang. Jadi setelah kita mencintai, kita ingin dicintai, pengen dibalas nih. Ketika kita ingin sebuah cinta, kita harus memberikan cinta. Ketika kita ingin sebuah kasih sayang, kita harus memberikan sebuah kasih sayang. Apa itu ingin dicintai? Yaitu ingin diterima oleh kelompok tempat ia berada. Nanti kita masuk ke psikologi kelompok nanti ya, setelah UTS nanti ya. Selanjutnya, fisiologis. Apa tadi? Rasa aman, ya kan? Cinta, kebutuhan mencintai dan cinta. Kemudian di atasnya adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri, ingin dihargai dan menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas itu hukum aksi reaksi itu. Gimana kita mau dihargai orang lain sementara kita tidak menghargai orang lain? Itu sudah jelas itu. Siklusnya sudah jelas itu. Nah, menghargai orang lain itu adanya respect atau perhatian dari orang lain, kemudian toleransi atau saling menghargai dalam hidup berdampingan. Intinya kita harus saling menghargai lah. Jangan saling mengatakan ya kan. Saling ejek itu hindarilah. Walaupun itu hak kalian tapi dihindari. Selanjutnya adalah ini yang lebih tinggi di atasnya itu adalah aktualisasi diri. Di atasnya tadi. Fisiologis, biologis, rasa aman, dicintai, menghargai, dihargai. Selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ingin dipuja atau disanjung oleh orang lain. Ingin usaha, kekayaan, dan lain-lain. Nah, itu menurut Abraham Maslow ya. Yang saya sarikan di sini dengan versi saya sendiri ya kan. Mungkin kalian bisa membaca di buku yang lebih lengkap, bisa melihat di genggaman tangan, silakan. Sekali lagi saya tidak melakukan pembenaran di sini, kita hanya sharing saja ya. Jadi tingkatan itu menurut Maslow tidak dapat dipisahkan, sudah suatu menjadi suatu apa namanya itu bisa dikatakan
kesatuan atau rangkaian ya, menurut Abraham Harold Maslow ya. Menurut saya. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk prosedur pembentukan perilaku? Ini saya buat 3 langkah nih prosedur pembentukan perilaku nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang prosedur pembentukan perilaku. Kita lanjut ya. Baik. Jadi prosedur pembentukan perilaku berdasarkan sumber yang saya dapat, bukan berdasarkan saya secara subjektif ya, berdasarkan beberapa sumber yang saya dapat, saya rangkum, saya tuangkan di tulisan ini ya. Itu langkah pertama, itu saya buat menjadi 3 langkah. Langkah pertama itu melakukan pengenalan terhadap sesuatu yang merupakan penguat berupa hadiah. Jadi kita kenalin dulu nih ya, perilakunya nih. Contohnya seperti ini. Kalian mendapatkan cerita, wah, kalau kerja di situ, kalau kita kerjanya bagus, kita kerjanya ulet, dengan catatan tidak menjilat ya, benar-benar pure ya, itu akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan hadiah, nah, akan diajak jalan-jalan umroh misalnya. Wah, itu kan menjadi suatu motivasi. Pasti perilakunya akan, oh, wah aku males, nggak cocok deh di situ. Ya udah, itu perilaku ya. Kemudian langkah kedua, melakukan analisis yang dipergunakan untuk mengenal bagian-bagian kecil. Ya. Bagaimana sikap mempengaruhi perilaku? Nah, kita belum masuk ke sikap ya, baru masuk ke perilaku ya. Ya nanti saya jawab ya itu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti ada kok terjawab di sini. Itu bagus, pertanyaannya bagus, terima kasih. Langkah kedua, melakukan analisis yang dipergunakan untuk apa? Untuk mengenal bagian-bagian kecil pembentuk perilaku sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya bagian-bagian tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju pada pembentukan perilaku yang diinginkan. Nah, dari penjelasan kedua sebetulnya bisa dijawab nih pertanyaannya Erliana Purwati ya. Bagaimana sikap mempengaruhi perilaku? Sikapnya acuh tak acuh, ya perilakunya ya dicuekin. Sikapnya suka mengejek, ya perilakunya ya antisosial. Nanti kita masuk itu nanti, psikologi sosialnya masuk kita. Intinya itu stimulus respon kok ya. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiganya apa? Menggunakan jadi langkah pertama itu kita mengenali dulu. Langkah kedua kita susun untuk menuju itu. Nah, langkah ketiga itu menggunakan bagian-bagian kecil yang disusun secara urut dipakai untuk tujuan sementara saja, karena trial and error dalam psikologi itu ada namanya trial and error. Kita coba. Wah, misalnya cewek itu susah nih deketin. Susah nih deketin. Wah, kita harus punya perilaku nih, kita susun langkah-langkah kecil ya kan. Dia sukanya apa? Ininya apa? Saya sudah tahu langkah kedua, wah berat ini, berat. Habis diongkos, mundur. Atau kalau mau coba, tetap nggak mungkin, dia nggak seperti itu, dia nggak bla 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 bla, dideketi sudah sampai langkah ketiga. Karena kan tadi langkah ketiga itu adalah bagian-bagian kecil itu disusun untuk menjadi suatu tujuan yang sementara. Dicoba, coba, oh ternyata bener deh, dia memang kayak gitu deh. Nah, itu kan kita sudah bisa membuat kesimpulan. Tapi kalau baru satu kali coba, iya belum valid ya, harus berkali-kali. Habis Pak modal. Iya, namanya mencoba, ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Bagaimana menghilangkan sikap egois? Egois terhadap apa ini? Yang egois diri pribadi apa orang lain? Untuk menghilangkan sikap egois kita harus sering-sering introspeksi diri. Kita harus sering-sering
mengevaluasi diri kita sendiri. Misalnya kalau mau repot ya, kalau mau repot, kita tidak sengaja mendengar omongan orang bahwa kita egois, padahal kita sebagai individu, kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Kalau berkali-kali itu sudah memang sifatnya ya kan. Nah, itu kita harus introspeksi diri. Kalau mau repot, kejadian hari ini dicatat. Besok dicatat, lusa dicatat, terus dicatat, nanti baru journey-nya dilihat. Oh, ketika berada di sini, aku di sini. Jadi besok ketika mau berada di sana, aku harus seperti ini. Oh, gitu. Ah, kalau mau repot seperti itu. Itu repot tapi lumayan sih. Tapi jangan sampai kita diatur oleh peraturan kita sendiri ya. Walaupun kita harus komit. Yang lain? Atau kita lanjut? Ya, kita lanjut saja ya. Perilaku dapat diberi batasan, ya. Perilaku dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sama-sama introspeksi diri ya intinya ya, kalau sikap egois itu ya. Kalau 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 berbicara masalah menghilangkan itu mungkin lebih tepatnya mengurangi ya, mengurangi. Karena kalau memang itu sudah tabiatnya, itu tabiatnya maksudnya seperti ini, ketika dia sudah berintrospeksi diri, di dunia luar sudah dirasa sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika di dalam lingkungan dia dicetak untuk egois. Nah, itu yang susah. Bukan berarti saya mengajarkan untuk kalian minggat dari rumah, tidak. Kembali lagi ke topik kita kemarin, komunikasi. Kalau kita tidak komunikasi, itu bagaimana mau tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Masa taunya dari orang lain? Anu lo Jeng, anakmu itu. Wow, masa tetangga arisannya yang ngasih tahu, bukan kalian langsung, kan nggak lucu. Kemarin itu saya lihat dia itu ABCDE. Masa sih? Oh, ditambahin lagi sama ibu-ibu yang arisannya itu sambil bawa minuman sama, oh iya, kemarin saya lihat. Wah, ya udah selesai. Kalau orang selingkuh itu egois atau gimana? Kalau orang selingkuh, selingkuh itu hobi. Bukan masalah egois atau itu. Mbak, gimana terbentuk atau membentuk atau mengubah perilaku? Harus banyak-banyak berkaca pada diri sendiri. Ya introspeksi tadi. Karena kalau gini loh, contohnya seperti ini. Ketika saya dulu pertama kali merantau dari satu daerah A, saya asalnya dari daerah A. Kemudian saya merantau ke daerah B. Daerah A yang sudah saya tinggali lama itu mempunyai berbagai macam budaya. Daerah B pun mempunyai berbagai macam budaya. Tapi budayanya berbeda, kadang-kadang ada yang bertentangan. Terus bagaimana? Ya awalnya ketika saya membawa budaya ini ke sini, terjadi banyak gesekan. Akhirnya saya kembali lagi, kalau saya ya introspeksi diri lagi. Kok tadi aku dicuekin ya? Kok tadi aku ini ya? Kok tadi aku itu ya? Apa sih salahnya? Coba lagi besok kan. Dengan ya kita merasa bahwa budaya kita itu tidak salah. Dan mereka merasa budaya kita itu salah. Karena apa? Ya karena memang setiap tempat, setiap daerah itu budaya itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Yang satu misalnya gini aja nih contohnya nih. Yang satu duduk bersila, yang satu duduk kakinya diangkat satu. Ada di tempat suatu daerah yang memang ketika kakinya diangkat satu untuk duduk itu sopan. Ada yang tidak sopan, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus beradaptasi. Kita harus beradaptasi supaya kita tidak kehilangan arah. Itu saya waktu itu lama introspeksinya. Dijauhin sama teman-teman satu kos itu. Ya karena apa? Karena perilaku saya itu masih membawa budaya yang ada di kota saya A itu untuk ke B. Lama-lama saya beradaptasi, introspeksi diri, jalan keluar, nongkrong-nongkrong, akhirnya dapatlah masukan.
Wah kalau di sini itu ya Dek, gini. Kalau itu nggak boleh, gini, nggak sopan, nggak baik, di sini nggak bisa kayak gitu. Nah itu akhirnya harus mengikuti. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Kita tidak bisa. Ya itu salah satu egois tadi, kita tidak mau mengikuti aturan. Ngeyel gitu maksudnya itu. Nah, ketika kita berada dalam satu tempat, tempat itu pasti ada aturan dan kita harus mengikuti aturan tersebut. Tapi aturannya membuat kita menjadi terkekang, Pak. Ya, karena kita sudah memutuskan untuk masuk ke lingkungan itu. Gitu loh. Jangan sampai kita untuk merubah aturan yang sudah ada. Karena kalau kita ingin merubah ke aturan yang sudah ada, kita namanya pemberontak. Nah, itu yang saya tidak mengatakan salah atau betul di sini ya. Hanya berdasarkan teori saya mengatakan. Kemudian ada pertanyaan lagi? Mau langsung cerita lucunya? Ini masih banyak, nanti baca di buku aja ya. Ya, maaf kalau sedikit tidak nyaman karena kondisi saya lagi kurang asik ya. Baiklah, kita mulai cerita lucunya. Kembali lagi cerita ini terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya Palembang. Ya. Ini adalah salah satu mitos. Saya akan menceritakan beberapa mitos nih, secara gamblang ya. Nanti kalau secara lengkapnya nanti terlalu lama nanti secara gamblang, secara simpel lah. Yang pertama, buaya putih. Teman-teman atau kalian yang berada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, pasti sering mendengar berita tentang buaya putih. Oh, ini cerita lucu loh. Nanti ada lucunya, tenang aja. Siapkan telinga nanti. Ya, jadi kehadiran buaya putih itu menandakan kita akan ada tanda-tanda lah. Tanda-tandanya apa? Saya belum mencari data yang lebih akurat ya. Buaya putih. Kemudian yang kedua itu naga. Naga itu munculnya itu ketika akan ada bencana. Bencana apa? Banjir. Itu sebetulnya legenda, mitos, analogi. Kalau dari beberapa data yang saya dapat itu analogi. Kenapa? Naga itu bergelombang nih. Nah itu ketika melihat gelombang air, itu akan adanya banjir. Ya kan? Nah, itu kita rasionalkan. Kita di sini rasionalkan ya. Saya tidak berani bercerita mistik lah. Ada yang lebih sakti lah dari saya. Ini saya cuma parodi saja kok nih. Selanjutnya, nah yang ini agak sedikit jorok ya, 18 plus. Selanjutnya ada tikus tong-tong. Nah, ini lucu nih tikus tong-tong ini. Ketika seseorang melihat kehadiran tikus tong-tong itu, dia akan mendapatkan kesialan. Ya. Tikus tong-tong itu apa tikus tong-tong? Tikus tong-tong itu skrotumnya besar segini. Tikusnya kecil. Tikus tong-tong itu namanya. Itu silakan tanya sama nenek-nenek kalian. Yai, nak nanyo Yai. Coba cerita tentang tikus tong-tong pasti ketawa dia. Itu mitos zaman dulu ya. Ini cerita yang lama loh, tikus tong-tong ini. Saya masih mendengar cerita itu. Saya tidak berani menceritakan di sini, jorok itu ceritanya ya. Nah, ada satu cerita lagi, cerita ya Nyonya Sari minta cerita lucu ya. Cerita ini sebetulnya sebuah cerita motivasi yang saya sadur dari sebuah buku ya. Buku tentang motivasi.
Jadi ada dua sahabat tinggal di desa. Mereka akrab sekali. Mandi bersama, main bersama, sekolah bersama, ketika pulang sekolah ke kali, mandi, pokoknya inilah mereka akrab lah. Tetap sekolah ya, intinya mereka sama-sama sekolah sih. Cuma karena proses orang tua mereka itu nelayan waktu itu ya, nelayan. Kemudian pada saat itu mereka harus berpisah karena orang tuanya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di kota ceritanya. Istilahnya taraf kehidupan sosial ekonominya meningkat lah. Meningkat. Kita kasih nama yang di desa itu A, yang ke kota itu B. Berpisahlah mereka selama puluhan tahun, sekitar lebih dari 20 tahun lah, lebih dari 20 tahun. Lebih 20 tahun. Si B ini yang ke kota ini udah sekolah, gelarnya banyak lah ya. Sampai S Duren, sampai S Lilin lah ya. Pulang lagi karena kangen sama temennya. Wah, ceritalah dia. Ya, kebetulan memang si B ini ya karena bergaul dengan orang-orang yang saya tidak tahu ya. Di buku itu dikatakan dia sombong lah ya. Sombong. Wah, datang tuh mentereng. Wah, nggak berubah kamu? Enggak, santai dia sambil lalu jahit jalannya itu kan. Ngerajut jalannya itu. Wah, kayak gini bisa makan apa kalian? Bisa ini enggak? Bisa bahasa ini enggak? Bisa bahasa Inggris enggak? Ah, ngapain aku belajar bahasa Inggris? Lulus SMA, bantu orang tua lah sambil santai sambil. Kamu ngerti ini enggak? Wah, diceritain semua, usahain sekolah sampai punya gelar paling tinggi di dunia nih. Sudah hebat saya. Saya tuh dihormati di seluruh dunia, hebat bla 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 bla. Temennya santai masih. Wah, kita nunggu ini ya, teman-temannya. Ngopi. Oh, kalau saya masih ngopi lah. Kita kan dulu kan sahabat lah, ngopi dulu, ngobrol, makan gorengan, makan apa? Ubi goreng masih mau dia, masih. Cuma karena sifat sombongnya itu kan saya tidak tahu di buku ini dikatakan dia kadang-kadang dia jadi padi, kadang-kadang dia menjadi pohon yang tinggi ya. Karena ingin menyombongkan tadi saya udah ke kota, saya sekolah, tapi mereka tetap berteman baik sih sebetulnya. Mereka tetap ya udah nanti kita nunggu angin darat ya. Oh ya boleh boleh boleh. Akhirnya dia bilang, ini nanti habis Isya ada angin darat nih. Kita coba ikut saya nanti ke laut ya. Kita menjala. Wah, udah lama waktu kecil aku seneng loh. Oh, boleh nanti malam ya. Udah selesai jam-jam 8 ada angin darat kan. Angin darat itu yang dari darat ke laut ya. Untuk berangkat. Biasanya angin laut itu pagi-pagi sebelum waktu saya juga dulu kecil kan hidup di NTB itu kan juga sering melaut sama datuk itu kan. Jadi angin darat dari darat ke laut. Sudah berangkat, sudah mereka ceritalah, bawa kopi, bawa makan segala macam cerita. Wah, pokoknya ketawa-ketawa bla 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 bla. Si temannya ini si A ini santai aja. Oh, wah hebat ya kamu ya bisa sekolah. Wah, makanya perlu kamu tuh belajar bahasa Inggris tuh. Lihat ya, oh, nelpon dia. Halo, oh bahasa Inggris. Wah, siap, siap. Wah, hebat ya kamu bisa bahasa Inggris. Itu makanya aku bisa seperti ini. Kamu belajarlah bahasa Inggris. Atau saya panggilkan guru deh. Kamu belajar bahasa Inggris nggak usah lah. Aku layan aja lah tanya. Oh ya wis gampang lah. Masalah usahanya bisa saya bantu lah. Oke terima kasih. Tiba-tiba tanpa dinyana-nyana angin laut kencang. Kapalnya goyang. Pokoknya tidak terkendali. Tidak terkendali. Dia berada di tengah lautan. Mereka berdua itu berada di tengah lautan. Berada di tengah lautan. Wah, goyang si B yang dari kota yang gelarnya banyak, yang sertifikatnya banyak, yang disanjungi, yang apa namanya itu, disegani di seluruh dunia, yang wah pokoknya gelarnya sampai es lilin lah, sampai es kacang, sampai es pokat lah. Ketakutan. Temennya santai. Udah nggak apa-apa, udah biasa kok katanya. Oh, kok gini, kok gimana ini? Oh, nanti gimana? Ya paling kita
jatuh kita harus renang. Hah? Udah ini nanya. Loh kok hah tanya? Iya, saya nggak bisa berenang katanya. Loh. Nah, di situ kamu belajar sampai sekolah tapi kamu melupakan saya dari kecil belajar renang supaya saya bisa hidup. Jadi kehidupan di alam itu membantu saya, bukan gelar. Jadi gelar itu cara pengetahuan sebetulnya adalah sikap dan behavior, sikap dan perilaku. Oke, terima kasih. Koneksi Anda tidak stabil, tunggu sebentar kami mencoba menghubungkan Anda kembali. Oh, saya tunggu. Ya, sampai mana tadi nih? Karena sinyalnya terputus nih. Jadi intinya gini, temennya takut, si B itu takut, udah dibilang, "Loh kamu udah," si A nggak santai ngomong, "Kamu udah sekolah sampai es lilin, es kacang, es coklat, es pokat kok ketakutan?" "Ya saya nggak bisa berenang." Wah, temennya bilang, "Ya itulah," tanya, "manusia itu kan." Hal-hal yang sepele itu kadang tidak dipikirkan. Jadi ada quotes yang mengatakan, gelar itu hanya kertas yang bertumpuk. Tapi pengetahuan sebetulnya itu adalah sikap dan perilaku. Oke Bella, itulah kuliah online kita hari ini dengan penutup quotes dari saya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah bertanya, kita berkomunikasi. Maaf saya tidak bisa tadi ke kelas karena kondisi fisik lagi harus butuh recovery ya. Baiklah, terima kasih. Mungkin kalau mau nanti kita tambah lagi materinya di malam minggu, kalau tidak mau ya nggak masalah ya. Ya, bila wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya. Yang penting happy. Ciao.